Hai YouTubers, waktu atau masa adalah seluruh rangkaian saat terjadinya sebuah proses, perbuatan atau keadaan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan maupun kejadian yang tidak dapat berulang. Oleh sebab itu, para manusia diharuskan untuk membiasakan diri dalam menghargai waktu. Selain itu, waktu juga bisa membinasakan suatu objek dan hal ini biasanya terjadi pada lingkungan yang tidak dirawat. Biasanya, objek tersebut akan termakan oleh seleksi alam dan hal ini menunjukkan bahwa waktu juga memiliki kekuatan tersendiri. Dan berikut daftar bukti yang mengungkap kekuatan waktu. Danau Pupo. Beberapa waktu yang lalu, sebuah danau terbesar kedua di wilayah Bolivia, yaitu Danau Pupo, mengering dengan sempurna dan wilayah ini terletak di Oruro bagian barat Bolivia. Diketahui bahwa area ini sangat terkenal dengan pertambangan yang sangat tergantung pada Danau Pupo. Sebagian penduduk yang merupakan anggota komunitas lokal seperti Untavi konon mencari penghasilan dari perikanan dan aktivitas lain yang mengandalkan air danau tersebut. Ketika danau tersebut mengering secara sempurna, dengan otomatis jutaan hewan yang tergantung padanya ikut mati. Selain itu, para penduduk juga kehilangan mata pencaharian dan kebutuhan dasar mereka sehingga terpaksa mereka harus bermigrasi ke wilayah lain. Saat ini banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah tidak melakukan cukup banyak hal untuk mencegah kekeringan pada danau tersebut. Salah satu nelayan bernama Valerio Calroyas mengatakan bahwa sekitar 40 hari lalu air danau masih ada dan kini hanya ada retakan tanah pada danau tersebut. Sepeda di dalam pohon. Sebuah foto yang memperlihatkan sepeda yang terjebak dalam pohon bukan merupakan rekayasa dari kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Namun kejadian yang benar-benar nyata ada. Diketahui bahwa sepeda anak kecil ini tersangkut di pohon tersebut sudah ada lebih dari 100 tahun. Lokasi dari hal unik ini berada di wilayah Fashion Island, Washington, Amerika Serikat, dan para masyarakat sekitar tempat itu menyebutnya Fashion Island Bike Tree. Menurut beberapa laporan, sepeda tersebut ditinggalkan seorang pemuda tepatnya di tahun 1914. Namun banyak kejanggalan mengenai pemberitaan tersebut karena pihak Amerika Serikat tidak berperang di Perang Dunia I pada 1914, melainkan di tahun 1917. Faktanya sepeda yang ada dalam tubuh pohon tersebut merupakan jenis sepeda tahun 1950-an. Selain itu, salah satu sumber mengatakan bahwa sepeda itu adalah milik anak berusia 8 tahun bernama Don Puz. Mumi anjing. Beberapa waktu yang lalu, para penebang yang sedang memotong pohon ek kastanya di wilayah Georgia Selatan tidak sengaja menemukan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Diketahui bahwa setelah memotong bagian atas pohon ek tersebut, seorang anggota dari tim penebang menemukan seekor anjing yang telah dimumikan dengan sempurna. Mengetahui akan hal tersebut, para ahli mempelajari bangkai menyimpulkan bahwa anak anjing itu kemungkinan besar adalah anjing pemburu yang sedang mengejar sesuatu melalui lubang di akar dan tanpa sengaja terjepit di tengah-tengah pohon berlubang. Dari posisi cakar anjing itu, para ahli percaya bahwa ia terus berusaha memanjat. Namun karena tubuhnya terjepit, anjing tersebut akhirnya mati. Batu Yahliu Geopark. Di wilayah Yahliu Geopark, Taiwan, terdapat batu-batu yang memiliki bentuk sangat unik. Diketahui bahwa batuan tersebut terbentuk akibat terkena erosi air laut, sehingga menciptakan bentuk-bentuk batu yang lucu dan diantaranya ada yang menyerupai kepala ratu. Kawasan yang mempunyai luas sekitar 1.700 meter persegi ini terletak di kota Wanli yang berada di antara Taipei dan Keelung. Menurut para ahli, batu-batu unik yang ada di wilayah Yahliu Geopark terbentuk karena angin dan erosi laut selama ratusan bahkan ribuan tahun. Hal ini menyebabkan beberapa bagian batu menjadi berlubang dan memiliki bentuk dengan nama-nama yang aneh. Salah satunya seperti batu yang menyerupai kepala ratu yang mengenakan sebuah mahkota, dan batu tersebut terbentuk dari bagian kepala hingga leher. Selain itu, ada juga yang berbentuk seperti jahe, gajah, sarang madu, tofu, dan bentuk-bentuk lucu lainnya. Tangga Tembok China. Tembok besar China merupakan sebuah tembok yang didirikan pada masa Kekaisaran China kuno sebagai upaya untuk membentengi kekaisaran dari serangan kerajaan Mongol dan untuk mengamankan jalur bisnis utama pada masa itu, yaitu jalur Puspa. Diketahui bahwa tembok besar ini melintang dari barat ke timur dengan ujung barat temboknya berpangkal dari benteng Jiayu di provinsi Gansu, Tiongkok Barat. Sedangkan ujung timurnya terletak di pinggir Sungai Yalu, provinsi Liaoning, Tiongkok Timur Laut, negara China.
Selain itu, tembok besar China ini juga mempunyai ketinggian rata-rata 980 meter dari permukaan laut. Dengan panjang mencapai 7.300 km dengan tinggi 8 meter, tembok ini memiliki ribuan anak tangga. Ribuan anak tangga ini harus dilewati oleh para pengunjung jika ingin sampai ke puncak. Karena seringnya diinjak oleh para wisatawan, permukaan anak tangga yang terbuat dari batu ini pun mulai terkikis dan jadi terlihat tidak rata. Tangga Menara Pisa. Leaning Tower of Pisa atau yang biasa dikenal dengan nama Piazza dei Miracoli atau Menara Pisa adalah sebuah tempat wisata yang sangat populer di Italia. Diketahui bahwa Menara Miring Pisa memiliki tinggi mencapai 55,86 km dari permukaan tanah di sisi terendah dan 56,70 meter di sisi yang tertinggi. Dengan ketinggian seperti ini, Menara Pisa memiliki 294 anak tangga yang permukaan tangganya sudah tidak rata karena terlalu sering diinjak oleh para wisatawan yang sering berkunjung ke tempat tersebut. Jejak kaki para wisatawan inilah yang mengubah struktur geologi pada anak tangga menara tersebut. Jejak kaki biksu. Beberapa waktu yang lalu seorang biksu yang berasal dari Tiongkok, China, bernama Huashi tidak menyangka jika kegiatan berdoa yang rutin dilakukannya sejak puluhan tahun berhasil menunjukkan sebuah bukti nyata, yaitu jejak atau tanda yang terabadikan di lantai kayu kuil tempatnya berdoa. Diketahui bahwa ia selalu berdoa di tempat dan titik yang sama selama 20 tahun dan jejak kakinya membuat lekukan di lantai kayu kuil yang ada di wilayah Tongren, Provinsi Qinghai. Huashi sendiri memang dikenal sebagai biksu yang disiplin dalam menjalani rutinitas berdoa. Dirinya akan tiba di kuil tersebut sebelum matahari terbit, meletakkan kakinya di titik yang sama dan bersujud beberapa ribuan kali saat berdoa. Rutinitas tersebut itulah yang rupanya membuat lantai kayu menjadi lembut sehingga meninggalkan bekas sedalam 1,2 inch berbentuk telapak kaki. Pantai Zlatni Rat. Zlatni Rat adalah pantai kerikil yang sering dikunjungi oleh para wisatawan karena pemandangan aslinya dan garis pantai yang selalu berubah-ubah. Diketahui bahwa angin laut Adriatik lah yang membuat Zlatni Rat menjadi sebuah tempat yang populer untuk berjemur bagi para wisatawan. Selain itu, Zlatni Rat juga sangat populer ketika memasuki pertengahan musim panas. Mereka yang dapat berkunjung pada bulan Juni atau September mungkin memiliki kesempatan terbaik untuk menikmati liburan yang hangat dan kering tanpa harus melihat terlalu banyak wisatawan lainnya. Seperti kebanyakan pantai yang ada di Kroasia, Zlatni Rat juga terdiri dari kerikil dan bukan pasir. Granercy. Granercy yang berarti danau hijau merupakan sebuah pemandangan di dasar danau yang terlihat seperti sebuah kota yang tenggelam. Menurut para ahli, Granercy adalah sebuah danau yang terletak di Szekria, dekat dengan kota Tragus, Austria dan berada di kaki pegunungan Hochschwab yang senantiasa tertutup oleh salju. Selama musim dingin, danau ini di dalamnya hanya 1-2 meter dan area sekitarnya dijadikan sebagai taman umum. Tetapi ketika suhu di wilayah pegunungan itu mulai meningkat pada musim semi, es dan salju di puncak gunung akan mencair dan mengalir ke tanah di bawahnya, sehingga mencapai cekungan danau Granercy tersebut. Akibatnya, air danau meluap hingga menelan seluruh wilayah taman dan selama musim panas, kedalaman danau bisa mencapai 12 meter, menawarkan pemandangan yang sangat indah baik di permukaan maupun di dasar lautnya. Pohon kursi. Beberapa waktu yang lalu, seorang desainer asal Inggris bernama Gavin Munro berhasil membuat sebuah karya yang cukup luar biasa, yaitu membuat kursi dan meja serta peralatan lainnya dengan pohon yang masih hidup. Diketahui bahwa Gavin mempunyai ide untuk membentuk pohon-pohon yang masih muda menjadi sesuai yang diinginkannya. Pohon-pohon tersebut secara otomatis akan tumbuh menjadi bentuk yang ia inginkan seperti kursi, meja, atau bahkan tempat lampu. Saat telah tumbuh sempurna, ia tinggal memotong bagian tersebut atau hanya memindahkannya saja. Dari hasil ciptaannya tersebutlah Gavin menjalankan perusahaan yang diberi nama Full Ground. Selain itu, Gavin juga mempunyai sebuah lahan kecil yang disebutnya sebagai hutan furniture yang ditanami sekitar 400 pohon. Pohon yang biasa digunakan untuk kreasinya tersebut adalah dari jenis willow, pohon ek, dan ara.